kasih buat kalian yang sudah mengklik video ini. Selamat menonton. Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Sulaiman Project. Di video kali ini saya akan mengasih tahu bagaimana cara mengubah pembeli yang suka marah-marah menjadi tersenyum. Tonton terus videonya karena ini sangat bermanfaat untuk para penjual. Oke? Listen. Oke, langsung saja. Di video ini saya bakal tunjukkan kepada para penjual seperti penjual pulsa, penjual properti, penjual makanan, penjual tempat tidur, dan lain-lain. Intinya di bidang penjual, Anda perlu mendengarkan video ini. Dengarkan ya. Oke, yang pertama yaitu kita harus mengerti perasaan pelanggan atau sering disebut dengan empati. Kenapa? Karena orang yang marah-marah itu kan tidak tahu kenapa. Karena yang orang marah-marah itu pasti bakalan nadanya tinggi dan ucapan-ucapannya itu bakalan terungkap semuanya, apapun itu. Jadi, kita sebagai penjual harus menerima, harus mendengarkan ucapan-ucapan dari pelanggan, atau bisa disebut dengan kita harus menjadi tong sampahnya pelanggan. Maka banyak orang yang tidak kuat dengan profesi di bidang penjualan. Karena kenapa? Karena tidak kuat berhadapan sama orang yang suka marah-marah. Padahal 9 dari 10 profesi di dunia itu semuanya berasal dari penjualan. Maka dari itu orang yang di bidang penjualan itu sangat hebat. Karena mereka kuat dengan omelan-omelan para pembeli. Jadi, kalau misalnya Anda di bidang penjualan, yang pertama itu kita harus merespon dengan baik, empati. Misalnya, dia itu marah-marah karena produk kita itu jelek, produknya itu tidak baik. Marah-marah misalnya, kenapa ini di sini harganya mahal, tetapi di sana itu harganya murah. Nah, tapi kan ada juga misalnya orang itu tiba-tiba marah, nggak tahu tuh kenapa. Misalnya dia itu lagi berantem dengan pasangannya, jadi dia itu melampiaskan kemarahannya kepada kita. Atau misalnya ada anaknya yang sakit, jadi dia kebawa emosi, marah-marah terus. Kita kan nggak tahu kalau ada penyebabnya itu, ataupun misalnya penyebabnya dari produk kita. Jadi kita sebagai penjual, apapun omelannya dari pembeli, kita harus merespon dengan baik, mendengarkan dengan baik ocehan pelanggan tersebut. Karena kenapa? Karena itu resiko kita di bidang penjualan. Resikonya itu mendengarkan omelan para pembeli. Oke, yang kedua yaitu kita harus akui kalau kita melakukan kesalahan dan perhatikan intonasi suara. Jadi gini, misalnya ada orang yang marah-marah, kita itu harus langsung tanggapi, langsung kita minta maaf kepada para pembelinya kalau produk itu kesalahan dari kita. Jangan sampai kita juga terbawa emosi. Ada pembeli marah-marah, kita juga ikut marah-marah, ngomel juga. Itu tidak boleh. Karena kenapa? Karena kalau misalnya kita terbawa emosi, kita juga marah-marah, intonasinya tinggi,
ngomongnya juga tinggi, pembeli itu bakalan kapok kepada kita. Bakalan terbawa juga suasana, terbawa juga emosinya yang semakin membara. Jadi mending kita itu diam, mendengarkan, atau minta maaf kepada pembelinya atas kelalaian kita, atas keteledoran kita, atau misalnya penanganannya, pelayanannya kurang baik. Kita minta maaf dan mohon dimengerti. Kita bakal melakukan yang terbaik, kita bakal mengubah, kita bakal pokoknya yang terbaik lah untuk pembeli. Dan ingat, intonasi suara kita sebagai penjual harus pelan, harus rendah. Jangan sampai pembeli marah, suara tinggi, kita juga lawan dengan suara tinggi. Itu tidak boleh, tidak baik. Mengerti ya para penjual yang baik? Dan yang terakhir, yang ketiga, yaitu kita harus memperlakukan pembeli sebagai saudara kita, bukan mesin pencetak uang. Maksudnya apa? Misalnya ada pembeli itu membeli produk kita langsung pergi aja. Itu jangan seperti itu. Misalnya kan kita kan nggak tahu, misalnya pembeli membeli produk kita, ternyata produknya itu jelek, kita kan nggak tahu kalau kayak gitu. Jadi kalau misalnya ada pembeli yang membeli produk kita itu harus standby, kita itu harus selalu ada. Kalau misalnya ada pembeli yang komplain atau misalnya ada yang marah-marah lagi, kita itu harus tanggapinya dengan siap, dengan siaga. Kita harus 24 jam lah, kalau waktu mah kita harus selalu ada. Karena kenapa? Karena kalau misalnya kita selalu ada, kita harus selalu aktif terus, pelanggan itu bakalan senang karena responan dari penjual itu baik, ada tanggung jawabnya, tidak langsung pergi aja, tidak misalnya hanya ingin keuntungan aja, tidak seperti itu. Karena pembeli itu ingin responannya bagus, kualitasnya bagus, terus produknya juga bagus, pokoknya serba bagus. Jangan sampai setengah-setengah karena ingin menjual aja, tidak tahu, tidak mau misalnya ada kerusakan ataupun apapun itu. Jadi kita itu harus melakukan pelayanan dengan cepat, dengan siap siaga. Karena kenapa? Karena kalau kita pelayanannya bagus, pasti reviewnya juga bagus, responannya juga bagus, penilaiannya juga bagus. Atau misalnya seperti ojek online kan misalnya mau berangkat menjemput yang mau mengojek. Terus kita kan berjalan, kita mengantarkan, pasti ojek online itu bilang, "Mbak, Kak, Pak, kasih bintang 5 ya," gitu. Kan kalau misalnya pelayanannya bagus, terus cepat nganterinnya, pasti bakal dikasih bintang 5. Karena kenapa? Karena pelayanannya itu bagus. Tapi kalau misalnya pelayanannya jelek, lelet atau apa, yang bakalan ngasih bintang 5-nya itu pun juga akan sedikit ataupun ragu lah memberi nilainya gitu. Jadi intinya dari ketiga hal tersebut itu sangat penting untuk kita para penjual. Tapi misalnya ada orang yang tetap selalu marah-marah terus, ngomel-ngomel terus, tapi ada tapinya, tapi dia jarang membeli, produknya juga jarang dibeli, yang dibeli itu hanya sedikit. Nah, hal tersebut itu udah abaikan aja. Karena kenapa? Karena membelinya juga jarang, produk yang dibelinya juga sedikit. Jangan ditanggapi, buang-buang kita energi aja menghadapi orang tersebut.
Karena kenapa? Karena yang orang marah-marah itu wajar. Tapi kalau seperti itu orangnya udah jangan ditanggapi. Masih banyak orang yang mau membeli produk kita. Jadi mending kita cari orang yang peduli dengan produk kita. Walaupun mereka marah-marah itu wajar, kasus yang wajar. Karena semua pembeli itu pasti bakalan marah, bakalan komplain. Walaupun misalnya produk kita udah bagus, tetap ada aja selalu komplainannya. Karena itu kasus yang sangat wajar. Oke, intinya dari cara mengubah pelanggan yang suka marah-marah menjadi senang, yang pertama kita harus mengerti perasaan pelanggan. Yang kedua, kita harus melakukan minta maaf kepada para pelanggan atau mengakui kesalahan kita. Dan yang ketiga, kita harus memperlakukan para pelanggan itu sebagai saudara kita. Oke, demikian video dari saya. Semoga memberi inspirasi untuk Anda. Semoga omsetnya makin naik dan tingkatkan skill. Niscaya pembeli bakal suka kepada Anda. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.